informasi konseling obat kemoterapi oral Capecitabine atau Seloda. Dalam video ini, kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana proses pelayanan serta edukasi obat kepada pasien kanker payudara pasca operasi. Kasus yang akan kita bahas adalah seorang wanita bernama Nyonya Dewi berusia 48 tahun datang ke poliklinik onkologi dengan keluhan benjolan kecil di payudara kiri. Setelah melalui pemeriksaan secara mamografi dan juga biopsi, hasil menunjukkan adanya kanker payudara invasif ductal karsinoma atau IDC stadium 1. Nyonya Dewi juga telah menjalani operasi pengangkatan benjolan atau lumpektomi, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan kemoterapi adjuvan dengan Capecitabine atau Seloda dalam bentuk tablet oral. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan proses konseling ini berlangsung. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya setelah operasi pengangkatan benjolan di payudara kiri kemarin, Bu? Alhamdulillah baik sih, Bu. Aku tuh sukanya juga sebelum ternyata sebelumnya juga cepat. Cuma itu saya masih takut kalau misalkan tumor itu tumbuh lagi. Baik, saya paham sekali. Jadi bisa itu juga cuma setelah operasi. Namun, tenang saja, karena setelah operasi ini menunjukkan bahwa tumor itu sudah berhasil diangkat dan berkembang. Jadi, kanker ini masih di tahap awal dan maksudnya masih di tahap start. Cuma abis ini tuh ada tahapan lain. Nah, terkait dengan pemulihan tumor itu memang ada. Namun jangan khawatir karena kami akan membantu ibu untuk kemoterapi dengan tujuan menghilangkan sisa tumor yang mungkin masih tertinggal setelah operasi. Nah, untuk kemoterapi ini ibu tidak perlu disuntik ataupun dirawat inap. Nanti obatnya bisa dibeli di rumah. Namun setelah ini silahkan ibu bisa melakukan pemeriksaan di laboratorium terlebih dahulu ya. Untuk labnya nanti berada di sana dan akan diarahkan oleh petugas labnya sendiri. Oke, makasih banyak, Bu. Iya, mari. Selamat pagi Ibu, saya sudah menerima permintaan pemeriksaan dari dokter. Di sini kita nanti akan memeriksa lengkap darah, SGOT, SGPT, kreatini, dan pemeriksaan untuk penanda tumor CA15-3 nih Ibu. Oke, tadi sih dokternya mau langsung ke sini aja sih buat ngecek sebelum pengobatan kalau nggak salah tadi. Oke, nanti bisa langsung diperiksa saja. Permisi Ibu, ini hasil pemeriksaannya sudah keluar nih. Hasilnya bagus, di mana nilai ini hemoglobinnya di angka 13,1. Untuk nilai leukositnya ada di angka 6.000 dan trombositnya 310.000. Untuk SGOT di 30 dan SGPT-nya di angka 27. Kreatininnya 0,8 dan nilai CA15-3-nya di angka 29. Dan semuanya ini masih batas normal ya Ibu, seperti itu. Oke, berarti aman ya? Berarti ini langsung kemana saya? Oh, nanti boleh langsung ke ruang tunggu saja. Nanti dipanggil lagi untuk ke ruangan dokternya seperti itu. Berarti ini nunggu ke dokter ya? Iya. Makasih, Mbak. Terima kasih Bu. Atas nama Ibu Dewi. Halo, dok. Halo Ibu, baik. Ini untuk hasil pemeriksaan laboratoriumnya semuanya bagus ya Ibu. Untuk fungsi hati dan ginjalnya masih normal, jadi aman nih untuk memulai terapi. Nah, saya buat resepnya dulu ya Ibu ya. Oke, dok. Oke, ini untuk resepnya dulu. Ini ada Seloda 500 mg. Nanti ini untuk kemoterapi oralnya. Kemudian ada Tiodoxin 50 mg. Ini untuk mengurangi rasa panas di telapak tangan Ibu. Selanjutnya ada Ondansetron 8 mg. Nah, ini bisa digunakan kalau misalnya itu merasa mual. Dan juga ada Carmot Cream. Nanti bisa digunakan kalau misalnya karena bumi terasa kering. Jadi bisa dioleskan seterusnya saja ya Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin ini bisa tulis dulu obatnya dan akan dijelaskan oleh apoteker saat pengambilan obat dan juga konsulnya. Oke, berarti ini saya bawa ya, Dok? Iya, betul banget. Oke, makasih, Dok. Iya, semoga sehat selalu Ibu. Makasih. Obat atas nama Ibu Dewi. Baik, selamat pagi. Apa benar ini dengan Ibu Dewi, pasien Dr. Jenny Poli Onkologi Medik?
Sebelumnya perkenalkan, saya Amal Katina yang sedang menyiapkan resep itu. Berhubung obat ibu ini tuh masuk kriteria khusus ibu dan penggunaan waktunya itu cukup lama, saya izin menyampaikan beberapa informasi penting ya ibu. Apakah ibu bersedia untuk menyediakan waktu sekitar 10-15 menit? Baik ibu. Sebelumnya boleh dibantu konfirmasi datanya ya ibu. Untuk tanggal lahirnya kapan ibu? 7 Agustus 1977. Oke, berarti umur sekarang 48 tahun ya ibu. Untuk alamatnya sendiri ibu? Di Jalan Penampungan F20. Oke, setelah saya konfirmasi ke dokter ya ibu, ibu Dewi ini telah mendapatkan tindakan operasi pengangkatan tumor payudara nih ya bu. Apakah ibu itu sedang mengonsumsi obat lain atau tidak? Sejauh ini sih enggak sih, dari kemarin habis operasi. Baik ibu Dewi, ini dokter Jenny itu merasakan 4 obat ya ibu. Ada Seloda 500 mg, kemudian ada Pyridoxine 50 mg, Ondansetron 8 mg, dan ada Carmed Cream ibu. Sebelumnya Bu Dewi ini sudah pernah menggunakan obat ini atau belum? Belum pernah sih. Belum pernah nih ibu. Oke. Apakah dari dokter Jenny sudah menjelaskan terkait tujuan pengobatannya? Sudah, tadi itu udah dijelasin, Seloda itu buat angkat sisa-sisa tumor kemo gitu. Terus yang Pyridoxine itu kalau tangan saya itu panas. Terus yang Cream itu kalau biar tangannya nggak garing. Sama tadi yang Ondansetron itu tuh kalau saya mual mual-mual, betul ibu. Baik, untuk penggunaannya sendiri, apakah ibu sudah dijelaskan? penggunaan tuh berarti yang berapa kali sehari? Betul. Belum ya ibu. Baik, saya izin menjelaskan ya ibu cara pemakaiannya. Jadi untuk Selodanya sendiri diminum 2 kali sehari, 2 tablet pagi hari sama 2 tablet malam hari selama 14 hari berturut-turut. Nah, mohon juga diperhatikan karena 2 kali sehari berarti setiap 24 jam sekali ya bu. Begitu. Lalu untuk minumnya sendiri 30 menit setelah makan. Jadi nanti ibu udah makan terus ditunggu 30 menit baru minum Selodanya. Untuk Ondansetronnya sendiri itu diminum 3 kali sehari, diminum 1-2 jam sebelum minum Selodanya. Jadi diminumnya mungkin sebelum makan gitu ibu. Diminum kalau misalnya merasa mual-mual aja. Lanjut, ada Pyridoxine. Pyridoxine itu diminum 1 kali sehari, 1 tablet saja, dan diminum ketika tangannya ibu itu terasa panas. Untuk Carmed Creamnya sendiri itu cukup dioleskan saja di telapak tangannya ibu ketika terasa kering begitu. Baik ibu, untuk harapan terapi dan efek sampingnya sendiri apakah sudah dijelaskan oleh dokter Jenny? Kalau yang Seloda itu kan obat utamanya. Iya. Terus diharapkannya tuh setelah 14 hari itu udah nggak ada lagi sisa-sisa tumornya. Tapi kalau efek samping dari obat itu belum. Baik, saya izin menjelaskan ya ibu. Untuk efek sampingnya sendiri sebenarnya dari Selodanya sendiri. Selodanya itu tuh bisa bikin ibu tuh lemas, mual, muntah, terus kayak tangannya tadi panas. Makanya tadi yang obat tambahannya tadi itu tuh untuk mengurangi efek samping dari Selodanya sendiri. Begitu ibu. Berarti kalau nggak ada efek sampingnya nggak usah diminum nggak apa? Nggak apa-apa, diminum kalau butuh aja. Oke. Oke, untuk memastikan apakah Bu Dewi ini menerima informasi dengan jelas, boleh diulang ibu apa informasinya? Coba saya ulang ya. Jadi Selodanya itu diminum selama 14 hari. Iya. Sehari 2 kali, 12 jam dan 2 tablet. Terus habis itu ini Pyridoxine itu kamu diminum kalau misalkan berarti tangannya panas dan biar tangannya nggak kering jadi pakai yang krimnya. Terus yang Ondansetron itu 3 kali sehari kalau misalkan mual dan 1-2 jam sebelum makan atau sebelum yang Seloda. Betul ibu. Baik, karena ibu ini juga sudah paham ya bu terkait pemakaiannya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya ibu. Kalau misalnya nanti ada keluhan yang ibu rasakan, itu bisa langsung dikonsulkan saja ke dokter Jenny. Mungkin sekian ibu. Terima kasih
seloda yang dijalani oleh Ibu Dewi. Dalam kasus ini, kita dapat memahami pentingnya komunikasi antara dokter, tenaga laboratorium, apoteker, dan juga pasien dalam mendukung keberhasilan terapi kanker payudara. Dengan penjelasan yang jelas, pendampingan yang tepat, pasien dapat memahami tujuan terapi, penggunaan obat, dan juga efek samping yang mungkin muncul di rumah. Kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dari dokter juga menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengobatan ini. Kami harap video tadi dapat menjadi gambaran nyata pentingnya konseling pasien dalam kemoterapi oral. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Trombositnya ada di angka 13,1. Maaf, bukan trombosit, hemoglobin. Baik. Hai guys, jadi kita lagi take video Radfar. Ini pasien kita. Ini ibu